Kita lanjut bahas spoiler Udon Kian Konsisten 10 episode 39. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah kompetisi bulanan berakhir, pada saat ini aula sunyi telah kembali damai. Namun beberapa topik percakapan yang ada di tempat ini secara alami tidak pernah menyimpang dari pertarungan yang menggetarkan jiwa antara Lindong dengan Jiang Hao. Dan berita bahwa Lindong telah berhasil mempelajari mata iblis kesunyian itu juga telah beredar dengan sangat cepat. Setiap orang yang mendengarnya pasti akan terkejut. Sementara beberapa murid dari aula sunyi ini tanpa sadar telah memukul bibir mereka karena bakat yang telah ditampilkan oleh Lindong benar-benar membuat banyak orang menjadi iri. Dan kemenangan Lindong bertarung dengan Jiang Hao itu membuat Lindong mendapatkan pijakan di dalam aula sunyi karena dia pada saat ini telah menjadi murid langsung senior yang kelima. Dan dalam sekejap saja, statusnya di dalam aula sunyi kini telah melambung dengan cepat. Setiap kali Lindong bertemu dengan murid-murid dari aula sunyi ini, tidak ada orang yang tidak memberikan hormat pada Lindong. Mereka selalu membungkuk dan kemudian memanggil Lindong sebagai saudara senior. Dan ini bahkan berlaku pada murid yang lebih tua dan juga lebih berpengalaman dari Lindong. Meskipun pada saat ini Lindong merasa acuh tidak acuh dengan perlakuan khusus semacam ini, itu adalah sebuah berita bagus bagi Moling dan juga murid-murid yang lain yang selama ini telah mengikuti Lindong sampai bergabung dengan aula sunyi. Meskipun di dalam aula sunyi ini terlihat sangat damai, tapi perselisihan dan juga pembagian kelompok tidak bisa dihindari. Dan sebagai murid baru, posisi mereka dianggap paling rendah karena tidak memiliki siapapun untuk dibalas. Dan biasanya fasilitas pelatihan mereka juga akan lebih rendah dibandingkan dengan murid-murid yang telah lama berada di tempat ini. Namun dengan dipromosikannya Lindong menjadi murid langsung senior, maka kelompok Moling dan juga yang lainnya kini memiliki pendukung yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, murid-murid senior yang telah lama ada di tempat ini, mereka tidak ada yang berani berbuat masalah dengan kelompok Moling, Liu Bai, dan juga yang lain. Dan hal ini secara otomatis membuat hidup mereka di tempat ini jauh lebih tenang karena lebih sedikit dalam menghadapi masalah. Dan selanjutnya yang tidak diketahui oleh Lindong, bahwa pada saat ini ada beberapa murid yang secara diam-diam telah mengikutinya. Dan lambat laun mereka menganggap bahwa Lindong ini adalah pimpinan mereka. Namun secara alami Lindong tidak pernah peduli dengan masalah ini. Dan dia hanya akan tersenyum ketika ada orang yang mengikuti dirinya. Karena Lindong tidak memiliki niat untuk membentuk sebuah kelompok. Namun karena Moling dan juga yang lainnya adalah rekan-rekan yang telah mereka kenal lama di medan perang kuno. Apalagi Moling berasal dari kerajaan yang sama dengan Lindong. Oleh karena itu, Lindong tidak merasa masalah jika Moling dan juga yang lainnya akan selalu mengikuti Lindong kemanapun dia pergi. 1 bulan pun telah berlalu dan sebagian besar waktu Lindong telah dihabiskan di dalam aula seni bela diri. Tentu saja, Lindong pada saat ini tidak berniat untuk mencoba menguasai 3 seni bela diri hebat yang lainnya. Oleh karena itu, setiap kali Lindong memasuki seni bela diri, dia akan duduk di depan batu kesunyian. Hal ini dikarenakan Lindong ingin menyerap energi sunyi untuk memperkuat keterampilan penghancurannya. Selain itu, Lindong juga akan menghabiskan sisa waktu di depan tablet seni bela diri mata iblis kesunyian. Energi yang mematikan dari mata iblis kesunyian telah dialami secara langsung oleh Lindong setelah pertarungannya dengan Jiang Hao. Dan seni bela diri itu benar-benar sangat menakutkan. Dan selama ini Lindong hanya memiliki penguasaan dasar saja. Hal itu membuat Lindong hampir tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, selama 1 bulan ini Lindong menghabiskan seluruh waktunya untuk keluar masuk di dalam ruang mental yang ada di dalam tablet batu. Dan di dalam sana Lindong terus-menerus menerima serangan yang sangat mengerikan dari binatang buang. Metode pelatihan yang dialami oleh Lindong itu sedikit mengerikan. Namun karena Lindong memiliki batu jimat leluhur, dia tidak takut dengan kekuatan korosif yang jahat dari binatang buang.
Berkat pelatihan yang sangat menyiksa itu, Lindong bisa merasakan bahwa kendalinya atas mata iblis kesunyian telah menjadi semakin mahir setelah pelatihan 1 bulan ini. Dan itu benar-benar membuat hati Lindong merasakan sebuah kegembiraan. Di sisi lain, karena lamanya waktu yang dihabiskan oleh Lindong di dalam aula seni bela diri ini, sekarang Lindong menjadi lebih dekat dengan Pak Tua Buta. Dan sekarang Pak Tua Buta itu lebih terlihat eksentrik dan agak ramah dengan Lindong. Ini terutama karena Pak Tua Buta mengetahui bahwa Lindong sebenarnya telah berhasil mempelajari mata iblis kesunyian. Hubungan mereka semakin kuat dan kehangatan yang ditunjukkan Pak Tua Buta pada Lindong adalah sesuatu yang ditolak oleh Chen Zhen dan juga Pak Tua Wudou. Di antara interaksi mereka berdua, pada saat ini Lindong mengetahui bahwa sebenarnya nama asli dari Pak Tua Buta itu adalah Senior Gumo. Pada awalnya, ketika Lindong pertama kali melihatnya, dia seperti orang yang benar-benar tidak tersentuh. Dan yang membuat Lindong sangat terkejut adalah tentang status dari Senior Gumo ini, karena dia sebenarnya merupakan sesepuh dari sekte Dao. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada Pak Tua Chen Zhen dan juga Pak Tua Wudou. Dan lebih jauh lagi, yang benar-benar membuat Lindong kaget adalah meskipun Pak Tua Gumo ini pada awalnya gagal ketika dia mencoba mempelajari mata iblis kesunyian dan bahkan menghilangkan penglihatannya, berkat sifat keras kepala dan juga tekadnya, dia pada akhirnya dapat menguasainya dengan paksa. Hal ini menyebabkan Lindong diam-diam kagum dengan orang-orang yang telah mencoba untuk mempelajari mata iblis kesunyian yang akan memahami betapa kuatnya kekuatan korosif dari energi jahat itu. Meskipun demikian, Pak Tua Gumo sebenarnya menolak untuk menyerah. Bahkan setelah dia kehilangan penglihatannya, apa yang dilakukan oleh Pak Tua Gumo selama ini karena dia berpikir bahwa dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan karena dia juga sudah buta, tidak ada hal lain yang menimbulkan korosi pada kekuatan jahat itu. Selanjutnya, Pak Tua Gumo juga memilih untuk melepaskan kultivasi energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan dia memutuskan untuk fokus pada kultivasi energi mental. Begitu energi mentalnya dilepaskan, dunia yang dia lihat jauh lebih jernih daripada dunia yang dia lihat sebelumnya dengan mata telanjang. Hal itulah yang sebenarnya membuat sesepuh Gumo ini bisa dikatakan buta, tapi tidak buta karena dia masih bisa melihat dunia ini menggunakan energi mentalnya. Menurut pendapat Lindong sendiri, alasan mengapa Pak Tua Gumo ini bertemu langsung dengannya kemungkinan besar karena dia juga pernah berlatih mata iblis kesunyian. Dan beginilah cara Lindong menghabiskan waktu 1 bulan di tempat ini dalam keadaan damai dan tenang. Dan selama 1 bulan berada di dalam aula sunyi, Lindong merasakan perasaan yang sangat familiar. Karena menurut Lindong, aula sunyi pada saat ini terasa seperti rumahnya sendiri. Hidup di dalam aula sunyi ini tidak seperti hidup di medan perang kuno, di mana hati Lindong pada saat itu harus terus-menerus merasakan sebuah kegelisahan dan juga siap menghadapi sebuah pertarungan hidup dan mati. Tapi di dalam aula sunyi, hal itu sangat bertolak belakang karena tempat ini benar-benar damai dan membuat pikiran Lindong menjadi terasa sangat tenang. Sementara sifat introvert dari Lindong selama ini juga secara perlahan ditarik, yang membuat Lindong lebih bergaul dengan orang lain. Beberapa hari telah berlalu dan pada saat ini Lindong telah menghabiskan banyak waktu untuk duduk bersila dengan tenang di depan tablet batu berwarna hitam. Dan pada saat ini, mata hitam yang ada di permukaan tablet batu tiba-tiba saja berkedip 1 kali. Gelombang demi gelombang fluktuasi misterius mulai dipancarkan dari sana. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka kini telah menembak langsung ke garis abu-abu yang ada di dahi Lindong. Dan setelah itu, ketika garis abu-abu secara bertahap telah menghilang,
Lindong pun kini segera membuka matanya, dan kilatan abu-abu misterius kini juga telah melintas di mata Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum. Sebuah suara yang serak tiba-tiba terdengar dari belakang Lindong. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan yang baik dalam pelatihan mata iblis kesunyian. Mendengar suara itu membuat Lindong segera berbalik. Sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan memberikan hormat pada Pak Tua Buta sambil berkata, "Ini semua berkat bimbingan dari Paman Senior Gumo." Di dalam aula sunyi ini, jika seseorang berpikir berdasarkan status, maka seharusnya Lindong memanggil Pak Tua Gumo itu dengan sebutan Penatua. Namun pada saat itu, ketika Lindong memanggil Pak Tua Gumo dengan kata Penatua ini, dia langsung dimarahi, yang pada akhirnya membuat Lindong sekarang memanggil Pak Tua Gumo dengan sebutan Paman Senior. Hal ini dikarenakan Pak Tua Gumo ingin merasa lebih dekat dengan Lindong. Dan tiba-tiba saja Pak Tua Gumo pada saat ini tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, "Bocah kecil, jika kamu tidak berbakat, saran apapun yang aku berikan pasti tidak akan ada gunanya. Dan pada saat ini kamu benar-benar semakin serakah. Sudahlah, kamu harus pergi saat ini. Wudao sedang menunggumu di luar aula seni bela diri. Sepertinya dia memiliki tugas yang penting untukmu." Lindong terkejut sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah Paman Senior." Tanpa mengatakan apapun lagi, Lindong kemudian memberikan hormat dan dia meninggalkan Pak Tua Gumo dari aula seni bela diri ini. Setelah Lindong keluar dari dalam aula seni bela diri, dia nampak terkejut ketika melihat Pak Tua Wudao menunggunya. Dan selama 1 bulan ini, ketika Lindong menenggelamkan diri untuk berlatih di depan tablet seni bela diri, dia jarang bertemu dengan Pak Tua Wudao. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong paham sepertinya ada beberapa masalah internal di dalam sekte ini. Pada saat Pak Tua Wudao melihat Lindong telah keluar dari dalam aula, dia tanpa sadar tertawa sebelum pada akhirnya menegur Lindong. "Bocah nakal, kamu benar-benar tahu cara untuk membuat sebuah hubungan. Belum ada beberapa bulan, tapi kamu sudah berhasil untuk memenangkan hati dari kakak senior Gumo. Bahkan pada saat ini, bahkan aku tidak bisa mengganggumu selama kamu berlatih." Mendengar kata-kata ini, Lindong langsung tersenyum. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Paman Senior Gumo akan menjadi sangat ramah pada Lindong. Sampai-sampai orang tua buta itu memaksa Wudao untuk menunggu di luar aula seni bela diri dan tidak boleh mengganggu pelatihan Lindong. Tidak lama kemudian Lindong ini bertanya, "Paman Senior Wudao, apa yang terjadi?" Mendengar pertanyaan ini, Pak Tua Wudao tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, "Pada saat ini kamu harus melakukan sebuah perjalanan untuk keluar dari sekte Dao. Ada misi yang harus kamu selesaikan dan kamu bisa memperlakukan perjalanan ini sebagai sebuah pelatihan. Karena kamu termasuk murid baru, maka kamu tidak akan diberikan tanggung jawab yang besar. Dan bagaimanapun juga akan ada murid dari aula yang lain yang akan ikut bersamamu. Belajarlah untuk beradaptasi dengannya." Pada saat mendengar kata-kata itu, Lindong seketika melongo sebelum pada akhirnya dia mengangguk dan berkata, "Keluar dari sekte." Sebelum pada akhirnya Pak Tua Wudao kembali tersenyum pada Lindong dan dia berbalik untuk mengajak Lindong segera pergi dari tempat ini. "Lindong, ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk bertemu dengan teman-temanmu yang akan bepergian bersamamu." Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Wudao kini langsung berjalan pergi dan Lindong kemudian tersenyum tanpa ragu. Dia mengikuti Pak Tua Wudao. Lindong dan juga Pak Tua Wudao pada saat ini telah berlari melewati semua pegunungan yang ada di dalam aula sunyi ini. Sebelum pada akhirnya mereka kini telah turun dan berada di platform raksasa yang ada di sebelah utara. Setelah turun ke tempat itu, Lindong melihat ke sekelilingnya sebelum pada akhirnya ekspresi di wajahnya berubah menjadi sebuah keraguan. Pada saat ini, di dalam platform raksasa ini, Lindong melihat seorang gadis muda yang menggunakan gaun berwarna putih
serta rok berwarna hijau sedang menatap malas pada Lindong. Di dalam mata besar yang cerah dan indah itu ada sebuah kesadisan seperti peri yang aneh, dan perasaan ini benar-benar membuat Lindong merasa tidak nyaman karena sebenarnya gadis muda itu adalah gadis yang selama ini memanggil Lindong sebagai seorang egois yang tidak tahu malu, dan dia adalah Ying Huan Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Lindong akan melakukan misi perjalanan keluar dari sektor Dao bersama Ying Huan Huan yang selama ini dianggap sebagai gadis yang sangat membenci dirinya? Dan apakah dari sini pada akhirnya bibit-bibit cinta antara Ying Huan Huan dan juga Lindong akan segera tumbuh? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.